mengerti apa yang dikatakan bahwa era hari ini adalah with learning, era pembelajaran dengan menggunakan teknologi, maka e-book ini bukan hanya sekedar untuk mata kuliah saja, tetapi ini adalah bahan dari Anda nanti mengajar di lapangan. Karena itu, membuat e-book seperti ini, menurut saya harus Anda terus, ya, jangan berhenti. Media dan pembelajarannya berhenti, lantas Anda pun berhenti. Jangan, ya. Jadi supaya terasah terus e-book Anda. Dan karena itulah maka saya mengajak Anda untuk bergabung di BBEB, ya, di BBEB Anda disuruh bergabung supaya nanti di semester depan terus kita kembangkan terus. Saya sebarkan terus e-book Anda sehingga Anda terus perbaiki dengan baik, ya. Dan sebelum kita mengacu kepada materi tentang hari ini, tentang evaluasi, bagaimana mengevaluasi media dan sumber belajar, mari kita mulai dulu dengan menyanyikan lagu ini. Silakan siapa yang mau menyanyi, adakah yang tahu pembukaan lagu pembukaan ini? Kan sudah, ya. Mari kita kalau begitu menyanyi dulu bersama-sama, ya. 1, 2, 3, lonceng berbunyi baris bersiap kira pada tangan ke atas, di bawah udara, mari menunggu burung terbang di udara. 1, 2, 1, 2 terbang di udara. 1, 2, 1 terbang di udara. Marilah kita berjalan 1, 2, 3, jalan 1, awas goyang, awas marilah kita berjalan seperti perawan pramuka, tangannya diayunkan seperti pramuka, tangannya ke depan, salam pada guru seperti pramuka. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanganku ada Oke, terima kasih. Ini lagu di ketika saat berbaris. Kemudian lagu berikutnya ini lagu berbaris. Jadi macam-macam, ya, lagu berbaris itu jangan itu aja gitu maksudnya. Ganti-ganti mungkin tiap satu semester sekali atau 1 tahun sekali ganti.
Ayo ini lagu yang berikutnya. Ayo berbaris, mari berbaris sebelum masuk kelas. Ayo berbaris, mari berbaris sebelum kita belajar. Berbaris dengan rapi, berdiri bagi bangunan yang tersusun rapi. Berbaris dengan rapi, berdiri bagi bangunan yang tersusun rapi. Allah mencintai, Allah menyayangi barisan yang tersusun rapi. Allah mencintai, Allah menyayangi barisan yang tersusun rapi. Oke, ini lagu yang berikutnya adalah neng 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 teng 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 ini teng 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 dengarlah bunyi lonceng teng 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 itulah tanda waktu. Marilah kawan bentuk barisan di depan pintu, masuk ruangan perlahan-lahan dengan Pak Guru. Ini Anda tinggal klik ini ya. Anda harus hafal ini karena ini ciri khas kita adalah ini. Ya. Kemudian di lagu lagu pembiasaan kegiatan pembukaan di dalam kelas. Pas masuk ke dalam kelas, nanti kemudian dimulai lagi dengan nyanyi. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi Merdeka, Merdeka. Pak atau RA ya. RA kita ada di mana-mana. RA kita tersebar di Nusantara. RA kita wadah kita dibina. RA kita tenang sepanjang masa. Salalalala, salalalala. Salalala, salala, salalala, 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 hidup dengan RA kita. Kemudian doa lagi. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Setiap hari kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Itu lagu di dalam kelas doanya. Kemudian lagu-lagu pembiasaan ini. Oke. Ada pertanyaan mengenai kegiatan aku di stop dulu. Kumaha video Bapak kemana? Ngelengit. Nggak gedean anak kumaha itu.
Sebentar kan ngoprek-ngoprek pilot deh ya. Kalau itu kumaha Bapak supaya jadi sentral? Oh, kan ada di Anda ya itu kuncinya. Bukan, itu boleh. Oke, ini terlihat? Belum ya? Belum? Cek, apa ini terlihat? Tidak, belum Pak. Pak. Belum ada Pak. Belum muncul. Kalau begitu ulang lagi. Nah, ini kelihatan ya sekarang ya? Kelihatan Pak. Sudah Pak. Oke. Baik, materi kita adalah tentang bagaimana mengevaluasi media kita. E-book yang Anda bikin, apakah itu sudah memenuhi standar yang diharapkan atau tidak. Jadi bukan evaluasi untuk anak atau untuk gurunya, bukan. Tapi ini e-book yang Anda bikin ya. Jadi e-book yang Anda bikin itu harus dievaluasi. Karena ini kan mau digunakan untuk anak-anak. Sejauh mana tingkat dari apakah media yang dibikin oleh Anda itu, e-book yang dibikin itu dampaknya kepada anak-anak ada atau tidak ada. Nah, untuk mengukur apakah dampaknya atau tidak ada ini, maka tentu saja e-book Anda harus dievaluasi gitu loh. Agar ini. Contoh misalnya kalau dokter kan juga harus mengevaluasi apakah obat-obatnya berpengaruh atau tidak kepada pasiennya. Maka harus ada evaluasi terus membuat obat-obat yang bisa semakin bisa menyembuhkan kan begitu. Begitupun sebagai guru ketika Anda membuat media itu harus dievaluasi terus apakah media yang Anda dibikin itu berdampak kepada tujuan pembelajaran atau tidak. Nah, setidaknya ada beberapa macam evaluasi. Yang pertama ada yang disebut dengan evaluasi formatif dan ada yang disebut dengan evaluasi sumatif, gitu ya. Jadi media Anda nanti harus diuji. Nah, berarti nanti, nah ini ya Mbak Adi, bagaimana ujinya itu? Ada formatif, ada dan tahapannya ada begini. Nanti media Anda, e-book yang Anda bikin, Anda harus misalnya bisa dievaluasi melalui 1 lawan 1. Anda cari anak-anak usia TK, misalnya 1 orang, lalu kemudian di depan anak TK itu Anda praktekkan. Itu kan, praktekkan, lalu dari situ Anda lihat prosedurnya seperti ini. Prosedurnya pertama menjelaskan, kemudian kan katakan kepada anak-anak ini ibu sedang menguji gitu ya. Nanti hasilnya bagaimana tentu bukan kesalahan anak-anak kalau nanti hasilnya misalnya tidak berjalan dengan baik. Kemudian usahakan mereka bersikap rileks, bebas, berikan kemudian mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan yang ingin Anda dapatkan melalui media itu. Kemudian sajikan tadi ya e-book Anda, lalu kemudian setelah itu hasilnya seperti apa, dianalisis oleh Anda reaksi-reaksi dari anak yang ajak oleh Anda tadi membaca e-book itu. Yang kedua, ada evaluasi yang sebutnya dengan kelompok kecil. Kelompok kecil itu
ya minimal kalau di TK tentu saja tidak 10 atau misalnya ada 3 orang lah ya, itu sudah disebut kelompok kecil. 3 orang, misalnya kalau tadi 1 orang, sekarang ada 3 orang lakukan dengan cara yang seperti itu. Kalau 3 orang tentu ada beda perlakuan antara ke 1 orang dengan yang ketiga orang. Nah, kalau kepada yang tiga orang, tentu Anda harus mengamati dan mencatat perbedaan-perbedaan dari satu anak pada satu anak yang lainnya. Bagaimana secara kelompok dan bagaimana secara per orang demi per orang. Nah, itu kalau nanti dilakukan melalui evaluasi kelompok kecil. Yang lain adalah evaluasi lapangan. Anda langsung dipraktekkan kepada kelas gitu ya. Anda langsung dipraktekkan kepada ngajar langsung. Lalu kemudian itu tentu ujinya adalah mengenai uji bisa jadi semacam kajiannya penelitian gitu ya. Kalau dilakukan kepada evaluasi lapangan. Tetapi kemudian dari situ Anda tentu harus memiliki instrumennya. Nah, kriteria instrumennya adalah seperti ini. Ini kriteria penilaiannya. Anda misalnya isi dan tujuan dari media itu baik, cukup, atau kurang, atau nanti dibikin instrumen-instrumen yang lain gitu ya. Ini coba contoh saja. Bagaimana keterpaduannya, kepentingannya, kelengkapannya, keseimbangannya, kemudian minat, apakah anak berminat tidak ke situ, kemudian keadilannya, buku ini punya keadilan nggak kepada laki-laki, kepada anak perempuan, bagaimana misalnya. Kemudian kesesuaian dengan siswanya sendiri, bagaimana minatnya ya, apa siswanya berminat tidak dengan media yang Anda sampaikan misalnya. Kemudian ada kualitas. Nah, kualitas tentu mengajarkannya, Anda bagaimana mengajarkannya, tekniknya bagaimana ya, memberikan kesempatan belajar pada anak tidak, kepada ibu itu. Kemudian memberikan keleluasaan kepada anak tidak, memotivasi tidak. Jadi gurunya sendiri menentukan ya apakah e-book itu akan diterima atau tidak. Ada fleksibel tidak Anda ketika mengajarkan e-book gitu ya. Kemudian kualitas, kemudian dapat memberi dampak tidak bagi anak gitu ya. Dampak bagi guru, ada dampak dari anak. Itu kemudian dua tadi sisi ya, dilihat dari sisi siswa dan kemudian dari sisi Anda mengajarkannya. Kemudian yang ketiga adalah tentu dari kualitas kualitas mana namanya? Kualitasnya ya, apa bisa terbaca tidak teksnya, buku-bukunya mudah digunakan tidak, anak-anak kualitas tampilannya bagaimana, kualitas penanganannya bagaimana, kualitas pengelolaan demi halamannya bagaimana, dan bagaimana produk yang Anda ciptakan. Nah, 3 ini adalah Anda membuat dibuatlah instrumen kriteria penilaian ini. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi nanti kalau Anda melakukan penelitian, misalnya bikin skripsinya tentang misalnya pengaruh pembelajaran, peningkatan perkembangan sosial anak melalui media, misalnya tadi melalui media meroncek misalnya. Nah, itu meronceknya itu, si ronceannya itu harus diuji ini dulu sebetulnya mah. Tetapi di PAUD tidak ada yang melakukan uji dulu karena harus diujinya kepada ahli roncek. Jadi Anda itu harus dicari nanti siapa ahli yang meroncek. Apakah layak atau tidak gitu ya. Kalau dalam hal di perkuliahan tentu diujinya adalah oleh dosen media dan sumber belajar. Nanti dosen media dan belajar, ini Anda ujikan dulu, kemudian baru Anda lakukan penelitian. Seharusnya sih begitu. Tetapi di PAUD nggak dilakukan itu. Mungkin karena apa ya? Karena itu kita sudah terbiasa melakukan itu sehingga tidak ada uji seperti ini. Tapi saya berharap, nah ini ya, ini akan jadi UAS-nya. Nah, berarti UAS-nya ini ya, kan Anda membuat media 1, 2, 3 sudah. Nah, sekarang untuk UAS-nya adalah Anda uji nih media Anda, pilih salah satu. Dari 3 itu pilih salah satu, apakah Anda mau one to one gitu ya, cari anak, lalu kemudian Anda perlihatkan, ajarkan kepada anak itu
dua sisi tadi ya. Kemudian bagaimana reaksinya dibikin ini ya apa instrumennya tadi. Atau mau ke kelompok kecil 3 orang misalnya ya, Anda ujikan e-book itu kepada 3 orang bagaimana. Atau mau Anda ke kelompok besar, langsung ke lapangan di kelas, Anda uji cobakan karena sekarang kan sudah mulai luring, Anda praktekkan. Nah, Anda silakan pilih. Untuk UASnya itu adalah Anda mengujikan e-book Anda, ya, ujikan e-book Anda, kemudian dibikin instrumen seperti ininya, lalu kemudian berarti tekniknya adalah, aduh, aku batuk terus. Tekniknya adalah Anda video. Jadi misalnya Anda ujikan kepada 1 orang, lalu kemudian direkam, langkah-langkahnya mengajarnya bagaimana, lalu kemudian Anda tidak usah bikin instrumennya juga tidak apa-apa, lalu kemudian Anda di akhir, Anda jelaskan di dalam video Anda hasilnya seperti apa gitu setelah dilakukan uji coba ini. Ada pertanyaan? Nah, videonya nanti masukkan ke dalam akhir e-book Anda yang diujikan. Dimasukkan di akhirnya. Selesailah e-book Anda sudah sempurna. Ada pertanyaan? Bapak, Gampang kan UASnya? Bapak izin bertanya. Ya. Untuk durasi videonya ada batasannya nggak, Pak? Aduh, bentarnya. Jangan terlalu lama lah. 15 menit atau 10 menit atau 3 menit. Boleh? Ya. Jangan. Yang penting kan tadi teknisnya ya. Anda berdua, ya. Bagaimana Anda kemudian di situ ada pembukaan dulu, kasih tahu gitu ya. Ini ibu punya misalnya ibu buku ini misalnya. Kemudian oleh Anda perlihatkan, kemudian anak diajak gitu ya melihat buku itu, melihat e-book Anda satu persatu. Kemudian cukup lama juga berarti. Kemudian dipraktekkan bersama anak. Ya, kalau misalnya tadi mewarnai, dipraktekkan mewarnai bersama anak tuh. Cukup lama berarti, padahal videonya lama. Berarti pada anak, setelah selesai dipraktekkan, lalu kemudian ada uraian Anda ya di tayangan terakhir Anda mengungkapkan bagaimana anak atau mewawancarai anak, bolehlah. Anaknya diwawancara suka tidak gitu ya. Kemudian bagaimana ini media-medianya. Nah, itu menjadi penilaiannya. Terakhir berarti wawancara anak. Nah, wawancara. Boleh wawancara kalau menggunakan instrumen, berarti Anda paparkan hasilnya setelah misalnya dilakukan instrumen ini. Jadi kalau begitu itu berapa menit kira-kira? 7 menit cukup? 5 menit? 10 menitan, menit Bapak. 10 menit, Pak. 10 menitnya. Tapi jangan lebih 10 menit ya. Jangan lebih 10 menit. Jadi di bawah 10 menit lah. Jadi tadi langkah-langkahnya itu yang dilakukan. Oke, Sin? Ngertos? Iya, Bapak. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Bapak, mengenai kualitas teknis ini berarti ketercapaian kita, contoh membelajarkan kepada anak usia dini gitu. Fokusnya bukan pembelajarannya. Fokusnya adalah medianya. E-booknya si anak suka atau tidak dengan e-booknya. Gitu. Itu fokus utamanya. Ya, jadi ke medianya, bukan kepada Anda mengajarkannya. Tapi karena anak itu akan suka atau tidak suka kepada media itu tergantung bagaimana guru mengajar, ya tentu di situ Anda harus mengolah bagaimana supaya teknik metode mengajarnya Anda bagus. Gitu. Oh iya, ya. Pak. Ya. Jadi yang ujung nilainya adalah bagaimana ujungnya nih, bagaimana sikap anak terhadap e-book yang Anda bikin ajarkan itu.
suka atau tidak suka atau cukup gitu, atau tidak senang, senang atau tidak senang, intinya pasti di situ. Senang atau tidak senang. Senang tidak senangnya itu berarti dibikin kriteria yang mananya gitu. Misalnya pada tampilan e-booknya, pada ceritanya, atau pada prakteknya yang ada di dalamnya, pada lagunya, nah itu bisa dilakukan instrumen-instrumennya yang mana gitu, Anda pilih. Tapi ujungnya harus e-book yang jadi fokusnya ya. Itu sih. Oke. Iya Bapak, terus mungkin untuk instrumennya, contoh dari segi aspek kognitif, berarti instrumen nate mengobservasi anak, berarti itu mah tidak ditentukan, bebas Pak. Mau wawancara juga berarti Bebas. instrumennya juga berarti berbentuk pertanyaan begitu Pak. Oh iya, instrumen untuk ininya berbentuk pertanyaan. Jadi ditanya si anaknya. Ya. Misalnya si anak kan tadi di buku itu ada bercerita. Nanti berarti kan anak ditanya, suka nggak pada cerita yang ada di buku itu? Misalnya kan gitu. Suka, itu berarti satu. Jadi kalau patokannya suka, tidak suka. Bapak izin bertanya. Jadi bagi Anda, ini latihan. Latihan bagaimana nanti melakukan penelitian. Oke, Kamila? Iya, Pak Ya izin Bapak, bertanya. mohon Bapak. Ya, silakan. Siapa? Kamila, Pak izin bertanya lagi. Oke, boleh. Ini Pak, untuk melihatkan e-book kepada anaknya, bentuknya fisik, jadi maksudnya di print dulu atau dilihatkan dalam HP atau laptop gitu? Nah itu menarik itu. Ya, silakan saya memberi kewenangan. Apakah mau memperlihatkan e-booknya misalnya lewat HP atau lewat tab, gitu ya. Berarti itu Anda harus jelaskan itu. Anda memperlihatkan e-booknya melalui media yang mana, gitu ya? Apa melalui HP, apa melalui tab, atau melalui laptop, atau oleh Anda di print jadi buku, lalu kemudian si anak, misalnya kalau 3 orang di anak kasih satu-satu, misal. Gitu. Atau mau menggunakan layar lebar misalnya ya, Anda pakai infokus misalnya, ya mau pakai infokus, Anda perlihatkan ngajarin e-booknya. Nah itu menurut saya menarik tuh, gitu ya Kamila. Jadi Anda itu sebutkan, Anda mau yang mana, bebas kan saya ingin, karena ini kan lagi uji coba. Anda bereksperimen melalui mana saja, apa tadi HP, apa kemudian tab, apa kemudian melalui laptop, apa kemudian melalui proyektor gitu kan, melalui infokus gitu ya, apa melalui TV misalnya Anda, atau tadi di print, melalui print, kemudian anak diberi langsung ibu bukunya. Nah itu menariknya di situ, ya penelitian itu, uji coba media Anda itu. Bebas jadi. Silakan Kamila. Baik Bapak, terima kasih. Lainnya? Bapak. Ya, kalau ya Esin. Iya, mungkin Bapak contoh kita itu menampilkan di laptop, diperlihatkan di laptop salah satu e-booknya teh. Berarti harus memang dengan praktiknya ya Pak. Contoh menggambar dengan itu, contoh menggambar dan melukis, berarti diikuti praktik mungkin ya Pak. Iya. Tidak. Jadi semua yang ada di e-book itu kalau bisa dipraktekkan ke anak, gitu kan? Anda bisa bagaimana caranya? Kalau misalnya lagu, di setel lagunya, kemudian praktekkan menyanyinya, kemudian kalau ada tadi kegiatan aktivitas medianya, praktekkan. Satu saja kan tadi saya pikirkan satu, jadi jangan semuanya ya. Iya. Karena waktunya tadi cuma 10 menit, jangan lebih dari 10 menit. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini adalah langkah terakhir dari bagaimana media-media yang Anda bikin itu menjadi profesional. Lalu kemudian Anda nanti kalau memungkinkan tuh ya, kalau bisa membuat media yang baru, itu nanti ujungnya jadi hak cipta, haki. Nah, dihakikan karena sudah diuji coba, lalu kemudian ujungnya dihakikan, itu jadi hak ciptakan.
Anda memiliki hak cipta, dan kalau sudah memiliki hak cipta, itu nilai akreditasinya tinggi banget. Waduh, luar biasa. Ada mahasiswa yang hak ciptakan ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa bikin instrumennya yang bagus, kalau videonya yang bagus, lalu kemudian kita nanti hak ciptakan dari e-book yang paling nanti memungkinkan ya. Aduh, mudah-mudahan ada nih yang ciptakan lumayan, ini kita buat akreditasi nih, ya, dan andanya akan naik gitu ya. Nanti kita kalau sama dipublikasikan orang-orang. Saya sudah mempublikasikan Anda sebagai mahasiswa PAUD yang sudah membuat buku gitu ya, buku elektronik gitu ya. Ini menurut saya jurusan yang lain nggak ada yang begini gitu ya. Anda membuat buku, lalu kemudian sekarang masuk ke evaluasi. Kalau sukses, nanti evaluasinya bagus di videonya. Nanti yang terbagus saya ingin kita hak cipta dihakikan. Aduh, mantap. Jadi ada eksperimen bikin media barunya, ya. Untuk kalau mau ke haki, ya tadi. Tapi kan ini terserah Anda ya. Kalau mau ke haki, ada sesuatu yang oleh Anda tadi unsur perbedaannya dengan yang umum. Ada beda yang lain. Yang menurut saya ini belum yang lain melaksanakan. Gitu. Ya ada unsur itunya. Kita hakikan nanti. Wah, ini tantangannya bagus. Jadi Anda mudah-mudahan ini media pembelajaran menjadi amalan Anda yang paling luar biasa nanti untuk perkuliahan maupun untuk masa depan. Ya. Kira-kira begitu saya mengarahkannya Anda dalam prospek masa depan dari media pembelajaran ini. Begitu Sin, ada lagi yang lain? Baik Bapak, atur nuhun. Nah, kalau tidak ada, sekali lagi saya ingatkan, terima kasih. Anda sudah membuat 3 e-book, dan sekali lagi e-book Anda semoga bermanfaat, dan terus Anda latih. Kita ketemu di grup ya, di BBEB gitu ya. BBEB itu nanti gabungan itu dengan TK-TK, dengan yang mana yang menyenangi e-book Anda, dan ternyata positif, banyak yang positif terhadap karya-karya Anda ya. Itu luar biasa menginspirasi banyak guru-guru untuk mempraktekannya, dan sekarang Andalah yang mempraktekkan gitu ya di evaluasi ini dengan tadi instrumen yang tadi bikin yang kreatif mungkin, apakah mau 1 anak atau mau dengan 3 anak atau mau ke dalam 1 kelas, terserah. Kemudian Anda mau menggunakan nanti dipraktekkan e-book Anda menggunakan HP atau menggunakan tab atau menggunakan TV atau menggunakan laptop atau menggunakan infocus atau menggunakan tadi langsung di print, boleh. Itu silakan eksperimen Anda bagaimana untuk mengevaluasi e-book Anda apakah disukai atau tidak anak. Kemudian di situ nanti isinya tadi ada praktek dan ada hasil wawancara Anda kepada anak, hasil dari evaluasi e-book ini. Dan kalau nanti langkah terakhir sebetulnya, kalau Anda ingin hak cipta Anda tidak ditiru oleh orang lain, karena ini kan sudah mulai disebarkan, maka itu dihakikan, gitu kan? Dihakikan hak cipta, dan itu Anda sudah menjadi mahasiswa yang berkualitas nomor 1, gitu, nomor 1, kualitasnya A, gitu ya. Dan itu berguna buat akreditasi kita PAUD, karena selalu haki itu selalu kosong, hak cipta itu ya. Itu cuman masalahnya haki itu memang butuh biaya ya, harus bayar ya, tidak gratisan haki itu ya. Dan dites, nanti dites ada pengujinya, apakah betul ini karya Anda karya orisinal atau bukan gitu ya. Ada pengujian. Tetapi langkah ini setidaknya bagi gambaran bagi Anda, kalau nanti Anda mau memasuki dunia yang semakin profesional, Anda memang harus sampai langkahnya itu sampai hak ya, sampai dapat hak cipta. Tadi kemudian ya tentu sebelum hak cipta ada ini dulu bukunya Anda mendapat nomor ISBN. Itu tentu yang pentingnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan Anda mudah-mudahan menjadi guru-guru yang profesional, menjadi guru yang kreatif dengan media dan sumber belajar, sehingga Anda menginspirasi e-book yang Anda bikin, menginspirasi guru-guru yang lain,
juga menginspirasi Anda untuk menjadi semakin mencintai dunia pendidikan anak usia dini. Dan segera Anda mengajar, segera Anda punya sekolah sendiri, ya, punya yayasan sendiri. Waduh, mantap, luar biasa kualitas PAUD Bandung, ya. Barunya yayasan sendiri, gitu ya. Dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Salam 4.0. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya.